warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Posi. Fokus, hebat, dan pastinya harus menjadi juara. Nah, di podcast kali ini kita sudah mengundang salah satu bintang tamu sesuai dengan judulnya, yaitu juara OSBMPTN season 3. Mari kita sambut, yaitu Kak Irfan Diki Cahyono. Irfan. Nah, jadi Kak Irfan ini merupakan salah satu pemenang di event Olimpiade OSBMPTN-nya Posi. Nah, boleh dong Kak perkenalkan dirinya dulu ke teman-teman podcast kita. Ya, nama saya Irfan Diki Cahyono. Asal saya dari Kota Babat, Lamongan, Jawa Timur. Terus sekolah saya di SMA Negeri 1 Babat. Oke, nah itu tadi dari Kak Irfan dari Jawa Timur, dari SMA Negeri 1 Babat. Yeay! Untuk Kak Irfan ini kan sebagai juara pertama, sebagai peraih medali emas dengan skor nilai 193. Nah, ini gimana nih Kak perasaannya setelah memenangkan untuk bidang ini ya, Saintek di event OSBMPTN ini? Gimana nih Kak perasaannya? Kalau ditanya perasaan sih ya senang. Tapi sebelumnya saya ekspektasi gitu kalau bakal menang. Tanya waktu kemarin mengerjakan itu saya terburu-buru, makanya sampai agak nggak fokus itu. Saya pasang saja gitu kalau bakal menang itu. Saya gitu awalnya. Ini terburu-burunya gimana nih Kak? Terburu-buru karena terkejar waktu atau gimana nih? Ya, saya disuruh ibu tuh antarkan kakek saya. Itu buru-burunya. Oke. Berarti sebenarnya untuk event OSBMPTN ini udah Kakak siapkan jauh-jauh hari atau memang dadakan nih ikutannya? Kalau dadakan sih, soalnya yang season 2 tuh pernah ikut ya? Itu peringkat 9. Terus yang ini ikut lagi. Pendaftaran dibuka pertama kali tuh langsung daftar untuk yang pertama kali ya, pembukaan pendaftaran. Oke. Untuk yang season 2 kemarin juara 9 ya Kak? Juara 9. Ya. Juara 9 dan juara ini 9. Untuk OSBMPTN yang ini season 3-nya Kakak dapat juara pertama. Gak nyangka dong dari juara 9 ke juara pertama untuk season 3-nya. Oke. Untuk event OSBMPTN ini memang event pertama kali Kakak ikut di Posi atau memang sebelumnya udah mengikuti nih beberapa event-event yang udah diselenggarakan Posi? Atau ini yang pertama atau bagaimana? Oh, ini yang kesekian kalinya saya ikut. Kesekian yang kalinya. Yang pertama itu ONN season 1 kan nggak salah. ONN season 1 itu April. Bulan kemarin berarti ya. Untuk yang ONN season 1 itu Kakak dapet medali nggak nih? Dapet juara nggak? Dapat juara. Yang itu urutan 32. Urutan ke-32 ya. Oke. ONN season 1 itu untuk yang matematika ya? Numerasi. Oke. Ya. Itu berarti untuk yang pertama kali. Iya, itu yang pertama kalinya. Untuk yang pertama kali. Berarti itu untuk Kakak yang ONN pertama dapat urutan ranking ke 30. Iya, 32. Kemudian OSBMPTN season 2 dapat juara 9, kemudian OSBMPTN season 3 dapatkan juara pertama untuk bidang saintek. Ini sebelumnya Kakak kelas berapa nih Kak untuk SMA kelas? Ini sekarang saya kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA ambil
bagian apa nih, IPA atau IPS? IPA. Bagian IPA untuk Saintek. Ini memang pilihan kakak ambil Saintek atau memang dari pihak sekolah, atau sebelumnya pihak sekolah memang tahu nggak nih kakak ikutin event POSI? Kalau pihak sekolah sih sepertinya tidak tahu. Tidak tahu saya ya. daftarnya sendiri. Iya. Nah, untuk pertama kali nih kenal sama POSI gimana nih kak ceritanya? Itu yang pertama kali kenal POSI itu dari storynya Instagram teman saya. Itu ada yang ikut, terus saya sepertinya tertarik, itu yang ONN season pertama itu. Kemudian saya lihat-lihat, sepertinya menarik, terus saya ikut. Berarti teman kakak ikutan juga ya di event-event POSI gitu. Nah, boleh dong kak disebut nama temannya itu siapa? Biar kita say hello dulu ke temannya. Kalau nggak salah itu Dimas Sena, terus Jarotul Hidayah, Tarek Prameswari, terus sisanya lupa kak. Banyak banget juga nih ya di sana ngikuti event-event POSI teman-teman Kak Irfan nih. Saya hello buat teman-teman Kak Irfan, teman-teman story WA-nya Kak Irfan. Terima kasih sudah memberikan informasi kepada Kak Irfan sampai di event OSBMPTN ini menjadi juara pertama. Nah, untuk Kak Irfan, ada nggak sih ini pengalaman Kak Irfan selama mengikuti event-event POSI? Ada cerita menarik nggak? Cerita menarik. Atau ada kesan apa gitu yang terjadi? Ada. Apa itu yang waktu pertama kali ikutan itu ya. Itu saya kaget soalnya kok seperti ini. Maksudnya seperti ini gimana tuh kak? Beda sama yang soal-soal sekolah itu hitungannya. Saya baru itu selesai itu lombanya, saya belajar lagi tuh soal-soalnya, model soalnya. Oh seperti ini ya. Terus saya terus belajar sampai akhirnya di titik ini. Oke, berarti untuk pertama kali kakak untuk pertama kali kakak merasa bahwa soal-soal yang diujikan oleh POSI itu lebih menantang lah ya, lebih beda, jauh berbeda dengan yang sering diujikan di sekolah-sekolah. Nah, itu tadi dia cerita nih pengalaman dari Kak Irfan selama mengikuti event POSI itu untuk yang pertama kali ya kak, pertama kali ikutan. Dan Kak Irfan merasa bahwa soal-soal POSI itu menantang banget, walaupun menantang tapi tetap berusaha ya kak, tetap berusaha untuk menaklukkan nih soal-soal POSI. Oke. Semangat buat Kak Irfan nih untuk mengikuti event-event POSI berikutnya supaya lebih lebih familiar lagi sama soal-soal POSI juga sampai jadi juara 1 loh di OSBMPTN. Nah, ini ngomong-ngomong OSBMPTN, artinya kan ini merupakan olimpiade seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, ada nggak nih universitas yang memang kakak impikan nih untuk jadi mahasiswa di universitas tersebut? Ada nggak nih kak universitas impian ini? Ya, pastinya ada. Apa itu kak? Ya itu dari pengalaman kakak saya itu, yaitu ITS. ITS. Ya ITS. Kenapa mau di ITS dan ada hubungan apa dengan pengalaman kakak Irfan dengan kakaknya Kak Irfan? Itu tahun 2018 tuh kakak saya itu seleksi kan ya, seleksi masuk PTN negeri. Nah itu kakak saya itu pilih yang ITS. Terus pas pengumuman kakak saya tidak lolos. Nah terus dari situ saya bertekad untuk agar bisa masuk ke ITS, menggantikan kakak saya yang ingin ke ITS begitu. Oke. Berarti sebelumnya kakaknya Kak Irfan tidak lulus ya masuk ke ITS. Oke. Nah, semoga untuk yang kali ini buat Kak Irfan semangat belajar supaya bisa masuk ITS, langsung masuk. Amin. Semoga ya buat Kak Irfan.
Jadi ITS ini juga merupakan sekolah favorit juga. Ini di Surabaya kan Kak, Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Iya, Surabaya. Kakak rencana mau ke ITS, mau masuk ITS, ini mau ambil jurusan apa nih Kak Irfan? Jurusan pilihan pertama itu teknik sipil, pilihan kedua teknik lingkungan. Teknik sipil, yang kedua teknik lingkungan. Oke, semangat buat Kak Irfan Diki Cahyono. Semangat belajarnya, banyak-banyak juga mengikuti kompetisi-kompetisi. Bukan di POSI aja, di luar juga boleh ngikuti event-event yang di luar supaya lebih lebih familiar juga dengan soal-soal yang dikompetisikan. Nah, itu dia tadi untuk sekolah impian nih dari Kak Irfan. Nah, untuk selanjutnya saya mau nanya nih Kak Irfan, untuk ini kan sekarang lagi masa pandemi nih, COVID-19 ini. Ini gimana keseharian Kakak? Apakah ada perubahan yang signifikan dari sebelum COVID sampai yang sekarang ini yang harus belajar di rumah? Ini bagaimana menurut Kakak sekarang ini perubahannya? Kalau perubahannya tuh ya sangat signifikan yang saya rasakan itu. Sebelum ada pandemi itu saya sekolah full Senin sampai Jumat itu dari jam 7 sampai jam 3. Habis selesai sekolah itu ada ekstra sampai maghrib. Terus malamnya tuh saya nggak sempat belajar. Jadi saya belajarnya tuh full di sekolah. Full di sekolah ya. Malamnya itu buat sampingan saja. Sampingan. Terus waktu ada pandemi itu saya sangat senang gitu, kan cuma libur 2 minggu kan. Iya benar. Itu saya sangat senang. Itu saya waktunya habiskan saya buat sampingan saja. Terus udah naik ke kelas itu yang waktu awal pandemi itu saya masih kelas 10 ya. Kelas 10. Terus saya kiranya itu cuma sebentar saja pandeminya. Nggak terasa kok tiba-tiba sudah kelas 11 dan sekarang udah kelas 12. Berarti udah lama banget ini ya Kak, terasa banget nih perubahannya. Tahun lebih. Terus saya sadar kok saya begini saja nih di rumah. Saya buat inisiatif gitu kok belajar biar lebih produktif lagi gitu. Iya benar. Mulai di awal pandemi sampai kelas 11 itu saya nggak ngapa-ngapain. Terus mulai kelas 11 itu saya mulai belajar lagi. Mulai belajar buku-buku yang dari sekolah itu yang dipinjami itu saya buat belajar, terutama pelajaran matematika, fisika sama kimia itu yang saya sukai. Itu saya buat belajar hampir setiap hari. Mengerjakan soal, terus review materi, lihat video penjelasan. Terus waktu kelas 11 semester 2 itu sudah tatap muka kan, tapi 50%. Nah itu sekolahnya itu jam 7 hingga jam 11. Nah di situ siangnya pulang itu terus saya buat belajar lagi. Di samping itu ada ekstra juga saya masih ikut. Terus hingga saat ini sekolahnya kan masih tatap muka ya, tatap muka itu mulai dari jam 7 hingga jam 11. Nah dari jam 11 habis itu siangnya itu saya buat tidur, buat istirahat gitu. Terus sorenya itu ada ekstra, kadang ada ekstra. Terus kalau nggak ada ekstra itu saya belajar begitu. Kalau malamnya itu saya buat istirahat lagi biar nggak capek gitu. Nah untuk yang ekstra itu Kakak apa ya kegiatan ekstranya? Kegiatan ekstra saya itu basket. Oke. Nah jadi ini bagus nih buat Kak Irfan untuk mengisi waktu luang selama pandemi, yang awalnya mengira bahwa pandemi ini cuma sebentar ya Kak, rupanya nggak nyangka udah sampai 2 tahun. Tapi alhamdulillahnya Kak Irfan langsung nyusun strategi nih supaya
kegiatan di rumahnya, kegiatan yang selama ini dikerjakan di rumah, Zoom, pembelajarannya tetap dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan seproduktif mungkin ya Kak untuk waktunya. Dengan belajar, dengan mengikuti kompetisi-kompetisi juga. Jadi buat teman-teman, kita nih harus kalau bisa kita sekarang hidupnya harus berdampingan dengan COVID. Benar ya Kak? Harus siap gitu, harus siap. Jadi kita harus menyusun strategi supaya kita tidak ketinggalan juga, tidak ketinggalan belajar juga karena COVID ini. Jadi kan kita bawaannya kayak ala palingan cuma sebentar gitu. Jadi kita merasa bahwa belajar ntar juga sekolah masuk kan Kak. Tapi sebenarnya ya selama kita ini di rumah lebih baik kita mengikuti kompetisi-kompetisi dan event-event serta memperdalam ini pelajaran yang kita sukai, misalnya seperti Kak Irfan. Tadi Kak Irfan ada bilang bahwa ada beberapa mata pelajaran yang Kak Irfan dalami ya selama pandemi ini gitu. Ada fisika, ada kimia, biologi juga ya Kak. Biologi, pokoknya mata pelajaran sains semua ya Kak. Oke. Sama yang hitung-hitungan tuh saya suka. Berarti matematika juga, kimia, fisika, astronomi gimana astronomi kalau menurut Kakak? Astronomi tidak ada mapelnya. Gimana? Itu cuma mapel buat KSN. Oke, cuma mapel untuk KSN. Oke, iya benar. Nah, jadi bagus nih Kak Irfan. Jadi Kak Irfan memanfaatkan waktunya selama di rumah seproduktif mungkin, menguasai semua mata pelajaran yang disukai oleh Kak Irfan. Nah, untuk sekarang Kak sekolahnya masih daring atau sudah boleh masuk nih ke sekolah? Sudah mulai tatap muka belajarnya? Kalau sekarang sudah tatap muka. Sudah tatap muka. Mulai tanggal berapa ya? Tanggal 19-20 itu sudah masuk. 19-20. Dari mulai tanggal 19 ya? Dari mulai tanggal 19. Nah, itu gimana Kak perasaannya? Kan udah lama nih nggak ketemu guru, teman. Nah, ini gimana nih tiba-tiba sudah ada pengumuman untuk mulai belajar tatap muka. Gimana nih Kak? Kalau perasaannya ya sangat senang sih. Soalnya kalau di rumah terus kan ya bosen gitu. Iya, benar. Tidak ketemu teman-teman. Kan kalau di sekolah kan bisa ketemu teman-teman. Oke. Nah, selama masuk sekolah ini Kak, ada nggak guru yang paling Kakak kalau kita bilang paling Kakak kagumi gitu, paling jadikan panutan deh gitu? Ada nggak nih Kak guru di SMA Negeri 1 Babat yang Kakak jadikan sebagai pedoman nih, panutan deh? Ada satu. Siapa tuh Kak? Pak Samsuri, itu guru fisika saya. Pak Samsuri, halo Pak Samsuri, mana tahu melihat podcast kita nanti di channel YouTube Posisi Pelatihan. Supaya bangga nih Pak Mansuri. Itu Bapak Mansuri mapel fisika ya Kak? Fisika. Boleh dong Kak diceritakan. Boleh dong diceritakan gimana nih sosok Pak Mansuri sampai dijadikan guru panutan oleh Kak Irfan Diki Cahyono? Pak Samsuri itu orangnya itu humble. Terus suka bercanda gitu. Kalau ajar fisika itu pas itu apa itu saya pahamnya itu. Makanya saya suka. Terus pendidikannya sudah S2 kalau nggak salah. Sekarang itu untuk menjadi kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah ya. Nah, ini saya mau nanya nih Kak, di SMA Negeri 1 Babat nih, menurut Kakak gimana nih untuk metode pembelajaran di sekolah Kakak? Menurut Kakak ini gimana? Apakah sudah sesuai atau ada beberapa yang memang harus diperbaiki? Menurut Kakak gimana nih metode pembelajarannya? Metode pembelajarannya masih ada yang perlu diperbaiki. Apa tuh Kak? Terutama kalau setiap harinya itu di sekolah saya itu ada 9 mapel. Oke, 9 mapel setiap harinya. Bukan mapel sih,
jam pelajaran. Nah setiap jam pelajaran itu waktunya itu hanya sedikit, sekitar 25 menit kalau nggak salah. Nah itu menurut saya itu terlalu singkat. Waduh, terlalu singkat nih. Waduh, memang anak-anak sains ini. Nah itu perlu ditambahkan lagi kalau bisa. Kakak maunya mau berapa nih tambahannya? 1 jam pelajaran itu kalau bisa 40 menit. 40 menit. 35 menit. Oke. Waduh, semangat banget nih belajar anak-anak Indonesia sekarang ya. Kalau saya dulu sekolah kalau bisa yang paling banyak jam istirahat. Berarti bagus, kan? Berarti bagus untuk guru-gurunya memberikan pembelajaran, artinya muridnya tidak bosan, artinya dalam artiannya. Bagus nih, berarti untuk SMA Negeri 1 Babat udah berhasil nih buat metode pembelajaran yang membuat para siswanya semangat untuk belajar. Tepuk tangan dong dulu untuk SMA Negeri 1 Babat. Nah, sebelumnya Kak, di sekolah kakak ini, di teman-teman di SMA Negeri 1 Babat ini, ada yang udah tahu POSI, ada yang udah pernah ikut juga, atau baru kakak nih sebelumnya? Sebelumnya ada beberapa yang sudah ikut dan sudah tahu POSI. Oke, berarti dari pihak sekolah ini belum tahu dong? Belum tahu ya dari pihak sekolah? Iya, pendaftarannya individu. Oh, pendaftarannya individu. Waduh, bisa dong ini ya dari pihak sekolah, Pak Samsuri. Pak Samsuri digalangkan lagi untuk anak-anak didiknya untuk ikutan nih event-event POSI. Kita selanjutnya ada event NSC sedang berlangsung ya, NSC. Berarti kakak nggak ikutan? Ikutan nggak ini kak untuk NSC? Enggak ya? Enggak. Soalnya besok sampai besok ya, tanggal 28, 29. Untuk selanjutnya ada IGI tapi untuk yang Sumatera Utara. Oke. Nah, untuk tadi saya menanyakan mengenai ini ya, metode pembelajaran di SMA Negeri 1 Babat. Kita beralih lagi nih ke Kak Irfan Diki Cahyono. Saya mau nanya, cita-cita Kak Irfan apa nih? Cita-cita saya itu jadi kontraktor. Kontraktor. Kenapa nih Kak? Kenapa mau jadi kontraktor nih? Karena sesuai dengan jurusan saya, teknik sipil. Teknik sipil, ya benar. Ya. Tadi pilihan keduanya apa tadi? Teknik lingkungan. Teknik lingkungan, oke. Semoga untuk Kak Irfan tercapai semua cita-citanya. Tentunya itu semua bakalan bisa diraih. Harus pakai usaha juga, harus belajar juga, pantang menyerah, dijadikan juga sebagai motivasi, semangat untuk mata pelajaran yang disenangi gitu, seperti itu. Dan semoga untuk Kak Irfan bisa masuk ke Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Amin. Oke, nah Kak Irfan, ini pertanyaan selanjutnya nih buat Kak Irfan. Ini sekarang kan udah mulai masuk sekolah, sudah mulai belajar tatap muka. Nah ini tentu pasti kegiatan kakak juga berubah dong dari sebelumnya sama sekarang ini. Nah jadi sekarang jadwal atau kesibukan Kak Irfan apa nih untuk sekarang ini? Kesibukan saya tuh kalau hari Senin sampai Jumat itu pasnya sekolah kan, itu sampai jam 7 sampai jam 11. Itu siangnya itu kadang saya belajar atau kadang saya tidur buat istirahat. Terus sorenya itu kalau ada ekstra saya ikut ekstra, kalau tidak ada ya saya buat belajar lagi. Terus malamnya itu saya full istirahat. Full istirahat ya untuk malamnya. Waduh, ini berarti malam nggak ada belajar lagi ya Kak? Untuk istirahat. Good buat Kak Irfan Diki Cahyono. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Kak Irfan kan sudah mengikuti beberapa event-event POSI. Ada tadi ONN season pertama,
OSBMPTN season 2 dan ini berlanjut ke season 3 juga pasti ada dong Kak pengalaman yang bisa nih pengalaman yang bisa dijadikan kritik dan sarannya untuk POSI gitu. Karena kakak sudah beberapa mengikuti event, pasti ada dong untuk kritik dan sarannya untuk POSI. Dari Kak Irfan apa nih? Dari Irfan apa ya? ONN. ONN, kenapa tuh? Apa itu numerasi. Nah, itu soalnya itu menurut saya terlalu banyak. Kalau menurut saya. Soal untuk terlalu banyak ya? Iya. Satu soal itu terlalu banyak. Kalau menurut saya tuh yang idealnya tuh 80 soal. Gitu. Nah untuk sarannya untuk POSI apa nih Kak? Tadi kan itu udah kritik ya, soal terlalu banyak nih. Nah untuk saran untuk POSI ini supaya POSI lebih semangat lagi, lebih bangkit lagi, dan lebih mempersiapkan lebih matang lagi setiap event-event yang diikuti para peserta-peserta POSI. Caranya ya soalnya itu bisa dipersulit lagi. Dipersulit lagi, waduh. Kemarin masih mudah ya. Berarti iya Kak, kemarin yang OSBMPTN season 3 kemarin itu terlalu mudah buat kakak atau gimana nih? Yang TPS itu terlalu mudah. Terlalu mudah, waduh. Waduh, ini buat kakak-kakak OP nih bisa dong lebih ditingkatkan lagi level soalnya. Karena sama Kak Irfan ini masih kurang menantang soal-soalnya SBMPTN. Baru kakak nih yang bilang begitu nih. Oke, berarti itu tadi kritiknya bahwa soal kita terlalu banyak. Nah, kalau untuk saran dari Kak Irfan, level soalnya harus lebih ditingkatkan lagi nih supaya Kak Irfan lebih tertantang mengikuti event-event kompetisinya POSI. Oke, nah Kak ini yang terakhir, pertanyaan saya yang terakhir, bukan pertanyaan sih tapi lebih memberikan apa ya? Coba deh Kak untuk Kak Irfan berikan motivasi kepada para jawara POSI khususnya atau juga untuk para peserta didik di luar sana supaya lebih semangat lagi belajarnya di masa pandemi ini serta lebih semangat lagi untuk menggapai cita-citanya. Boleh dong Kak diberikan motivasi kepada teman-teman kita. Monggo. Motivasi ya. Saya ingat kata-kata kakak kelas saya itu yang masuk mana ya? Masuk sekolah ketinggalan itu ya. Dulu waktu SMS itu saya masih ingat sekarang. Itu kata-katanya do your best, don't think you are the best. Itu yang artinya kerjakan semaksimal mungkin atau sebaik mungkin, tapi jangan menganggap dirimu itu yang terbaik. Kalau kamu menganggap dirimu itu yang terbaik, maka kamu akan stuck gitu ya. Enggak berusaha lebih baik lagi. Nah, begitu. Oke, nah itu dia tadi kata-kata motivasi dari Kak Irfan Diki Cahyono bahwa kalau bisa kita tuh dalam mengerjakan sesuatu hal itu harus maksimal, benar ya Kak? Ya, tapi jangan sampai menjadikan kita itu merasa sombong bahwa kita yang terbaik gitu ya Kak. Oke, terima kasih buat Kak Irfan Diki Cahyono untuk motivasinya. Nah Kak, sebelum penutupan kita nih ada yel-yel POSI nih, ada yel-yel POSI. Jadi Kak Irfan harus ikutan nih. Nah, jadi nanti saya bakalan bilang POSI, terus kita menjawab sama-sama fokus, hebat, juara. Oke? Ya. Nanti saya bilang POSI, kita semua menjawab fokus, hebat, juara. Oke, kita gladi resik dulu. Oke, kita latihan ya Kak pertama. Untuk teman-teman kakak-kakak yang di sini boleh ikutan kita untuk menyuarakan yel-yelnya POSI. Oke, 1, 2, 3, POSI,
fokus, hebat, juara. Oke, nah sekali lagi ya. Sekali lagi Kak, ini sebelum penutupan. Oke, 1, 2, 3, posi. Fokus, hebat, juara. Yeay. Thank you buat Kak Irfan. Terima kasih banyak sudah mau tampil di podcast kita. Dan untuk Kak Irfan, semoga semakin semangat lagi belajarnya, semangat mengikuti kompetisi-kompetisi supaya mudah tercapai semua cita-citanya, masuk ke universitas yang Kakak inginkan di ITS. Semoga sukses menjadi kontraktornya. Bisa kasih saran nanti ke Pak siapa? Gimana? Bisa kasih saran ke Bapak siapa tadi? Pak Samsuri. Untuk mungkin bisa mengenalkan POSI lah kepada Oh iya, benar-benar. SMA Negeri 1 Babat. Oke, benar juga untuk Pak Samsuri untuk lebih memperkenalkan lagi ya POSI kepada sekolah SMA Negeri 1 Babat. Thank you buat Kak Irfan, sukses terus, stay health Kak Irfan, senyum, banyak senyum juga. Stay health, terima kasih Kak Irfan, sukses terus ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe channel YouTube kita. Dan jangan lupa untuk aktifin lonceng notifikasinya agar teman-teman jawara POSI dan penonton setiap podcast kita selalu update video terbaru dari kita. Dadah! Lebih calon ya? Iya.